Halo, selamat datang kembali di channel saya ya, di channel pendidikan, edukasi tentang bagaimana caranya kita mempunyai progres ke depannya terhadap pola pikir atau kehidupan kita di masa mendatang. Dan kita kehadiran teman-teman kita dari sekolah menengah atas di salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, dan pada dasarnya kita mengundang mereka berdua ini untuk membahas apa yang akan mereka lakukan ketika mereka sudah tamat dari sekolah ini. Jadi kita kenalan aja dulu. Ini kita ketemu dua cewek cantik ya, karena mereka cewek dan saya pastinya yang paling ganteng di sini. Ya benar sekali, dan boleh kenalan dulu nih. Coba namanya siapa? Dari sini? Perkenalkan, nama saya Aziza. Aziza. Dan Saya Nabila Insyira dari SMK Negeri 4 Lebong. SMK Negeri 4 Lebong. Kalau SMK itu kejuruan berarti ya? Ya. Jurusannya apa nih kalau boleh tahu nih? Ziza sama ini, sama Bila. Saya jurusan perawat. Perawat. Farmasi. Oh, perawat dan Farmasi. farmasi. Jadi kalau misalnya saya sakit, ada yang merawat dan ada yang kasih obat. Ya. Luar biasa ya. Nah, kalau sekarang ini kelas berapa, Dek? Kelas 3. Kelas 12. Kelas 12, kelas 3 lah kalau dulu kelas 3 lah ya. Sekarang kelas 12. Nah, sekarang mereka kelas 3 dan mereka akan mau tamat. Kira-kira tamatnya bulan berapa nih? Bulan 4. Bulan 4 ini sudah Insyaallah selesai semuanya bulan 4. bulan 4. Uji kom, Terus ujian praktek. ujian praktik baru tamat. Tamat. Habis tamat ini mau kemana? Kita tanya-tanya dulu karena itu yang paling kita ingin tahu ya. Ini karena rata-rata kalau di Kabupaten Lebong ini apalagi kejuruan itu mungkin untuk masuk ke jenjang universitas akan lebih sulit ya, karena kalau kejuruan biasanya dia akan lebih ke tenaga profesi seperti itu. Tapi kita akan tanya-tanya lebih. Kalau misalnya Aziza nih kalau tamat itu mau lanjut kuliah atau ada planning lain, ada rencana lain gitu? Kayaknya nggak kuliah. Enggak kuliah. Kenapa nih? Kenapa memilih tidak kuliah? Bukan memilih sih, lebih ke materi dari orang tua gitu. Kan kakak masih kuliah 2 tahun lagi baru lulus gitu. Baru lulus. Ya. Jadi dalam penempatan biaya, jadi saya memutuskan untuk kerja dulu. Oh, mau kerja. Jadi setelah ini mau kerja. Kira-kira ada apa ide untuk kerja apa sih nanti? Coba tes di Indomaret. Oh, jadi di Indomaret. Jadi setelah jadi tamat dari sini rencananya mau kerja dulu. Tapi ada rencana juga untuk kuliah. Ada untuk kerja dulu, udah kerja baru kuliah, lanjut kuliah ngambil hukum gitu. Dari perawat ngambil hukum. Luar biasa ya. Nanti perawatnya jadi pengacara. Ini kayaknya satu-satunya perawat yang akan jadi pengacara nih Aziza. Kita doakan ya. Nah, kalau bila mana kita ketemu itu nanti mau kuliah atau enggak? Insya Allah kuliah. Kuliah. Rencana kuliah di mana nih? Poltekkes. Tetap ngambil jurusan farmasi kan? Insya Allah. Jadi farmasi. Jadi rencananya mau ke apoteker nih ya? Ya. Wah, luar biasa. Karena kalau apoteker itu tapi beda ya, apoteker sama asisten apoteker beda ya? Beda. Bisa dijelasin nggak bedanya apa sih asisten apoteker dengan apoteker? Asisten apoteker lebih ke membantu apotekernya. Kalau apoteker lebih ke asisten apoteker bisa ngeracik obat nggak sih? Enggak. Oh, nggak bisa. Kalau apoteker bisa. Iya, bisa. Rencananya mau jadi apoteker apa asisten apoteker nih? Jadi apoteker. Jadi berarti ada planning masing-masing. Nah, kita nih cerita tadi kalau tak Aziza dia mau habis ini mau kerja ya. Aziza mau kerja, Bila mau kuliah. Setelah kerja mau kuliah lagi kan? Mau kuliah S1 hukum. Nah, kita balik dulu ke Bila. Ketika sudah masuk di Poltekkes itu tamat nih. Tamat jadi polteker. Itu rencananya memang mau jadi apoteker atau mau buka toko obat atau mau buka apotek gitu. Ada planning nggak sampai sana? Apoteker misalnya ke rumah sakit atau bikin buka toko apotek sendiri. Oh, bikin apotek sendiri. Jadi niatnya mau ke sana ya. Nah, kalau Bila tadi perawat ya. Kalau perawat saya jamin bagus karena cantik ya, siapapun mau dirawat sama Aziza. Tapi permasalahannya dia mau jadi pengacara. Ini bahaya masalahnya kalau cewek cantik jadi pengacara. Sekarang mau jadi S1 hukum. Itu mau kemana sih larinya gitu? Kenapa ngambil hukum? Sedangkan dari perawat gitu kan? Lebih tertarik aja gitu. Emang kamu mau jadi pengacara atau gimana? Jadi pengacara.
Emang hobi berdebat? Iya, hobi. Oh, berdebat. hobi berdebat. Tapi kayaknya pendiam bener ya. Enggak. Kalau enggak, suka berdebat Iya, juga. Suka. pas calon OSIS dulu. Oh, debat ikut sama saya. Iya. berdebat. Iya, Emang yang didebatkan kalau untuk jadi ketua OSIS itu apa sih? visi dan misi, Visi dan misi. program kerja. Tapi kayaknya Bila yang lebih berjago berdebat karena menang jadi ketua OSIS. Iya kan? Nah, kalau misalnya jadi pengacara, itu tahu nggak sih gaji pengacara berapa? Belum tahu. Belum tahu. Kalau jadi apoteker, misalnya tadi kalau nggak salah namanya STR ya. Jadi kalau apoteker itu kan ada STR biasanya ya. Surat kalau tidak salah kayak sertifikat yang dimana bisa dipakai untuk apotek yang butuh apoteker. Ya. Ya, seperti itu. Tahu nggak sih berapa gajinya? Belum Belum tahu. tahu. Berarti belum tahu tapi sudah mau lari ke sana. Enggak mau jadi pembisnis enggak? Oh enggak, Belum tertarik. belum tertarik. Jadi kalau kita boleh kasih tahu, pengacara itu nggak ada gajinya ya. Pengacara itu nggak ada gaji. Dia bergaji kalau ada klien. Tapi kalau ketemu klien yang besar, dia besar. Tapi kalau dia nggak ketemu klien yang besar, dia nggak dapat duit. Tapi biasanya rata-rata pengacara itu dia akan merintis dulu usahanya dengan membantu orang dengan secara gratis untuk kejar nama. Itu rata-rata seperti itu. Nah, kalau misalnya di apoteker, kalau kita bicara upah minimum regional, UMR-nya itu gajinya 3 juta. 3 juta 3 per bulan. juta per bulan. Nah, kira-kira misalnya gaji Aziza 3 juta, Bila 3 juta. Kira-kira nih, cukup nggak sih buat diri sendiri 3 juta? Cukup. Cukup. Kalau buat diri sendiri Buat cukup. diri sendiri cukup. Situ udah biaya apa? Udah biaya make up, makan, jajan, shopping, dan segala macam itu cukup. Cukup. Kalau saya kurang. Kalau saya kurang, karena kalau 3 juta kayak saya harus kasih makan anak istri. Kan Kalau kalau udah kami keluar- sendiri. Oh iya ya. Oh belum punya suami. Belum. Oh belum karena masih sekolah Iya. ya. Tapi pacar punya? Belum. Belum. Belum semua. Ini direkam video loh. Nanti kalau ketahuan pacarnya bisa putus nih. Belum. Oh belum. Benar. Benar. Aziza belum punya pacar, Bila belum punya pacar. Jadi kalau memang kenapa belum punya pacar nih? Belum fokus ke situ aja. Oh, mau fokus ke sekolah dulu. Sekolah kan Iya. bentar lagi kan mau lulus. Oh, ntar lagi mau lulus, nanti habis lulus baru pacaran. Ya, luar biasa ya. Nah, kalau kita ceritanya mau tamat, mau jadi pengacara, Bila mau jadi apoteker. Apoteker. Kalau tadi Ziza mau kerja dulu di Indomaret. Gaji Indomaret tahu nggak sih berapa? Kalau untuk kasir 1.900.000 kalau nggak salah. Tapi kalau untuk pramuniaga 2.500.000. Rencananya mau jadi kasir atau pramuniaga? Pramuniaga cowok kayaknya. Cewek ada ya? Oh, cewek ada. Nggak tahu. Kalau 1.900.000 cukup lah ya. Cukup kalau untuk diri sendiri. Cukup untuk diri sendiri. Jadi kalau misalnya nih udah terlanjur nyaman jadi kasir di Indomaret, udah gajian ya. Kalau biasanya kita kalau baru dapat gaji kan enak tuh ya, dapat duit segala macam. Bakal ada nggak niat untuk berhenti untuk tidak kuliah? Kan udah dapat duit. Buat apa lagi kuliah? Udah buat nggak kuliah pun masih dapat duit. Apa memang pengen kuliah atau gimana sih? Pengen kuliah, sebenarnya pengen kuliah. Kalau niat dari diri tuh pengen kuliah gitu. Pengen Tapi kuliah. keterlambatan biaya, Mm-mm. jadi memutuskan untuk kerja dulu. Emang berapa saudara? 4. 4. Iya. Ziza anak ke 4. anak anak Bungsu, bungsu ya. ya sama kayak saya, banyak persamaan kita, bedanya cuman kamu cewek saya cowok. Jadi memang niat ya. Nah kalau misalnya Bila kan memang udah mau kuliah, ini rencananya kan Poltekkes kalau nggak salah kan beda kota ya dengan kita, berarti nanti di situ ngekos dong. Ngekos nanti berarti biayanya dari orang tua. Itu udah dikonsultasikan dengan orang tua belum Udah. untuk kuliah di sana? Orang tua setuju? Orang tua setuju ya? Setuju. Setuju sekali ya? Setuju sekali. Setuju sekali. Itu nanti ngambil yang D3 dulu kayaknya. Ya. D3 di Akfar kalau nggak salah ya. Akfar Al-Fatah ya? Ya. Oh iya. Itu saya tahu ya. Karena satu-satunya kayaknya di situ. Ah. Iya benar sekali. Nah, teman-teman sekalian, bagi kita udah dapat informasi sedikit tentang Aziza dan Bila yang dimana Aziza lebih milih untuk kerja dulu baru kuliah, dan Bila nanti dia pilih kuliah dulu baru kerja. Biasanya memang karena faktor
ekonomi. Tapi ada yang ingin saya tanyakan dulu sama teman-teman kita ini. Kira-kira kalian tahu nggak bisa dapat uang dari YouTube apa enggak? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa. Kalau bilang bisa nggak kira-kira? Bisa. Dapatnya dari mana? Konten. Ngonten. Ya. Terus dari ngonten terus dapat duitnya dari mana? Nggak tahu. Tapi katanya tadi tahu. Tapi Kalau Ziza? bisa. Tapi nggak tahu dari mana. Nggak tahu dari mana. Kalau Ziza? Tahu nggak? Dari Uangnya dari mana sih main YouTube? jumlah subscriber. Jumlah subscriber. Oke. Jadi ini kita bagi-bagi informasi ya. Siapa tahu karena saya ingin coba sama dua adik saya ini. Jadi kalau kita main YouTube itu uangnya dari iklan, bukan dari subscriber. Jadi subscriber ya perlu ya. Kita perlu 1000 subscriber dan juga kita butuh 4000 jam tayang. Tapi kalau masalah duitnya itu ada iklan. Kalau nonton YouTube tuh muncul iklan ya. Nah, kalau iklannya itu muncul, itu kita dapat duit. Bayangin aja kalau misalnya 1 juta view, itu kita dapat 13 juta. Contohnya ini konten kita viral nih ya. Konten kita viral, terus yang nonton misalnya 10 juta. Berarti saya dapat 130 juta. Bila sama Ziza dapat apa? Gak dapat apa-apa dong. Berarti yang untung siapa? Kan saya. Nah, jadi makanya dari itu untuk melihat banyak peluang itu kita butuh banyak teman. Ya, ini karena adik-adik saya. Kalau dia bapak saya atau ibu saya nggak mungkin saya ceramahin ya. Jadi dapat uang itu dari iklan. Jadi kalau kita dapat iklan banyak, iklan yang nonton banyak, itu kita dapat duit. Kira-kira ada niat nggak buat YouTube? Nggak ada niat. Ada duitnya loh situ. Kenapa nggak tertarik? Kenapa dulu? Ini kan tadi mau jadi pengacara, ini tadi bilang mau jadi apoteker. Tapi saya tawarin, kenapa nggak main YouTube? Kenapa nggak tertarik? Lebih tertarik main TikTok. Lebih tertarik main TikTok. TikTok itu ada duitnya loh, tahu nggak sih? Iya. Taunya dari mana? Dapatnya dari mana TikTok? Ayo. Jadi teman-teman semuanya yang belum tahu ya, kalau YouTube itu iklan, kalau TikTok itu adalah jumlah followersnya. Semakin besar jumlah followers TikTok kita, itu kita bisa dapat endorse. Jadi contohnya itu kan banyak tuh TikToknya jualan ya. Iya. Itu sebenarnya mereka digaji. Contohnya kayak bedak. Saya pakai bedak ini dan segala macam itu mereka di endorse. Makanya saya tidak bisa milih TikTok. Kalau kakak nggak main TikTok karena kakak susah joget. Ya nggak bisa joget. Dan juga kalau untuk kejar TikTok itu juga kita kan harus cari orang yang mau bayar jasa kita, sama kayak Instagram gitu. Makanya saya bilang kenapa nggak main YouTube aja gitu daripada main TikTok. Kalau Bila dulu deh, kenapa nggak tertarik? Kenapa nggak tahu? Lebih tertarik nonton. Lebih tertariknya nonton daripada ngonten. Kalau Ziza juga gitu nggak? Kalau main TikTok itu lebih asik aja gitu. Lebih asik aja daripada main YouTube. Padahal YouTube itu ada juga yang kayak TikTok. Namanya YouTube Short. YouTube yang pendek durasi videonya. Itu dapat duit juga tuh. Nggak mau coba? Nggak mau coba juga ternyata teman-teman. Jadi kalau kita cerita sama Ziza, sama Bila, mereka sudah punya program dan saya sangat senang karena kalau kita tamat dari sekolah, kita hanya berpikir nanti aja, itu akan susah. Ya. Tapi kalau kita sudah punya program seperti teman-teman kita, itu sangat bagus karena kita nggak sampai nanti buntu otak kita. Kita mau kemana sih gitu kan? Kayak saya dulu SMA maunya kuliah. Tapi kuliah ngambil ekonomi manajemen. Padahal saya SMA-nya IPA. Tapi saya ngambilnya IPS ke sekolah. Karena kenapa? Karena saya nggak lulus yang di IPA. Jadi ngambilnya yang lulus yang di IPS gitu, ekonomi manajemen. Tapi setelah tamat, ternyata karena tekun mengerjakan apa yang diperintahkan sama dosen, jadinya bisa sampai di tahap ini. Jadi bisa jadi pegawai negeri dan bisa jadi YouTuber juga. Jadi mungkin itu aja perbincangan kita dulu dengan Ziza dan Nabila. Kira-kira ada yang mau disampaikan sebagai kata kalimat penutupnya buat teman-teman di sini. Memotivasi biar mau kuliah. Ini kan banyak nih teman-teman kita yang nggak mau kuliah gitu. Oke, coba dari Bila dulu. Selesai sekolah kan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Biar cepat dapat kerja. Cepat dapat kerja. Insya Allah. Insya Allah ya. Nah kalau Ziza ada nggak kalimat penutup
masuk kuliah itu penting. Kalau bisa kenapa harus tidak gitu kan, menempuh pendidikan yang lebih tinggi itu lebih bagus lagi untuk kita gitu, untuk masa depan kita selanjutnya ya. Jadi itu aja sih, kalau bisa kuliah kenapa kita tidak ingin melanjutkannya gitu. Kenapa kita tidak ingin melanjutkannya? Padahal kita pengen ya, kita aja pengen kuliah karena faktor ekonomi kita berhenti dulu. Iya. Kenapa kalian nggak mau kuliah? Yang Gitu. mampu. Yang mampu. Berarti jangan sampai Padahal ada sia-siakan kesempatan, waktu iya. ya. Nanti kalau misalnya bila udah tamat, bisa masih kuliah. Jadi jangan sampai sia-siakan waktu kalian buat hal-hal yang berguna. Kalau bisa kuliah, ya kuliah. Kalau tidak, ya kerja dulu. Habis itu ya kuliah lagi. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.